Ya, assalamualaikum Sagitarius. Apa kabar kalian di sana? Semoga baik sehat semuanya. Amin ya. Di sini akan saya readingkan untuk kalian Sagitarius. Ini tentang seseorang yang datang di tahun 2022 begitu ya. Akan saya readingkan tentang karakternya, karirnya dan zodiaknya begitu ya. Dan ini general untuk umum dan kolektif. Kalau kalian ingin personal reading tentang permasalahan kalian sendiri, bisa hubungi WA yang ada di description di bawah video ini ya. Kalian bisa personal reading tentang permasalahan yang mungkin membutuhkan jalan keluarnya ya, barangkali dengan cara dari saya mungkin ada solusi bisa diambil gitu, bisa kalian personal reading ke saya begitu ya. Itu, dan karena saya di YouTube sering saya bilang kalau di YouTube itu kan energinya banyak ketarik ya, jadi nggak semua resonate ya. Ada yang resonate setengah, ada yang nggak resonate, dan ada yang resonate keseluruhan gitu. Jadi nggak semuanya bisa resonate kalau di YouTube kan ya, entah dari saya atau dari tarot trader yang lain gitu. Itu. Oke, langsung kita readingkan aja. Di sini seseorang yang datang di tahun 2022 untuk Sagitarius ya orangnya. Ini saya tarik energi dia ya, dia yang datang gitu. Dia ini ada The Lovers ya. Mungkin ini seseorang yang pernah ada hubungannya dengan si Sagitarius gitu ya. Dulu pernah ada hubungan dengan Sagitarius, akan tetapi dia datang lagi di tahun 22 ini ya, begitu. Atau mungkin istilahnya dia orang yang mempunyai energi di dianya ini di permasalahan hubungan, yaitu sering sekali gagal gitu ya itu, dan dia datang ke Sagitarius adalah sebagai jodohnya, bisa juga seperti itu dengan The Lovers di sini ya. Itu yang pasti di energinya dia ini pernah ada kegagalan dalam hubungan asmara gitu ya, itu. Dan entah dengan Sagitarius atau entah dengan yang lainnya, yang pasti di hubungan dia pernah ada kegagalan dalam hubungan asmara gitu. Dan di sini ini untuk jodohnya dia pasrahkan ke Tuhan gitu ya, itu. Dan otomatis kalau dia didatangkan ke Sagitarius ya, ini bisa juga ini adalah jodohnya si Sagitarius ke depan gitu ya, itu. Jadi istilahnya di sini lebih ke dia memang didatangkan ke Sagitarius karena Tuhan yang menghendaki gitu ya, itu. Otomatis kan jodoh ya, kalau jodoh itu Tuhan yang menghendaki, kalau Tuhan nggak menghendaki nggak akan menjadi jodoh kan gitu ya, itu. Dan dia seseorang yang penuh cinta sebenarnya gitu, cuman karena mungkin dia berlebihan untuk memberikan cinta tersebut, itu kadang dimanfaatkan atau dimanipulasi seseorang gitu. Jadi dia lebih ke sering gagal karena kebaikan dia, cintanya dia gitu ya, orangnya seperti itu sih, itu. Ya, dan kemudian di sini ada Queen of Pentacle. Si dianya ini seseorang yang mempunyai usaha sendiri ya, mempunyai usaha bisnis ya, usaha bisnis sendiri yang memang sudah mapan saat ini gitu ya. Dia mempunyai kemapanan dalam bisnis, usaha, karir, keuangan gitu ya. Kalau di karirnya ya otomatis dia mempunyai jabatan yang sudah tinggi dan memang sudah mapan ya untuk karirnya gitu, itu. Dan dia orang yang loyal di tempat karirnya dia di sini, mempunyai bisnis atau usaha usaha atau bisnis yang dia miliki ini atas kerja kerasnya dia gitu ya. Dan dia loyal di situ, benar-benar fokus di situ gitulah ya, orangnya dengan karakter anjing di sini. Dan kalau di hubungan dia orang yang setia sebenarnya gitu, tetapi mungkin dengan kesetiaan dia ini sering dikhianati gitu ya. Jadi kayak istilahnya karena di hubungan itu sering gagal ya, itu. Kadang gagal ya, kan nggak
setiap hubungan gagal-gagal terus kan enggak gitu kan ya. Itu mungkin hanya sekali atau 2 kali gitu kan ya kegagalan itu ada di hubungan kan gitu. Jadi dia sebenarnya adalah orang yang setia di sini ya. Orang yang lembut ya, tegas tapi gitu. Lembut tapi tegas gitu karena di sini adalah Queen, otomatis kan dia memberikan ketegasan dengan kelembutan gitu. Ya, tegas tapi nggak kelihatan gitulah ya, orangnya seperti itu. Ya, itu. Dan kemudian di sini otomatis kalau ekonominya berlimpah dia orangnya karena mempunyai usaha atau bisnis sendiri yang saya rasa sudah mapan ya. Itu. Dan di sini ada Edge of Swords ya. Dia orang yang kalau komunikasi itu fokus dengan komunikasinya gitu ya, enggak apa namanya, kan kadang ada orang yang diajak berkomunikasi, diajak berbicara itu enggak percaya diri, kadang ada yang membuka HP, ada yang ngelihat sana sini, enggak fokus dengan yang dikomunikasikan gitu, akan tetapi dianya ini fokus ke komunikasi gitu ya. Itu. Dan istilahnya di sini mungkin seseorang ini datang ke Sagittarius ini orang yang dulu tapi memberikan komunikasi lagi, awal lagi, bisa juga seperti itu. Atau mungkin orang yang memang benar-benar baru ya, seseorang yang benar-benar baru didatangkan ke Sagittarius yang memang itu jodohnya. Dan ada komunikasi yang mungkin komunikasi yang baru gitu ya, itu dan berlanjut ke hubungan bisa juga ya. Yang pasti di sini karakter dia ini orang yang kalau diajak komunikasi itu fokus gitu ya. Itu orangnya seperti itu. Dan kemudian di sini kalau ada pemikiran yang dia ingin selesaikan itu dia berpikir lebih ke apa ya, ke detail kali ya istilahnya, ke pemikirannya itu satu-satu gitu ya. Itu lebih ke detail dalam menyelesaikan permasalahan gitu. Dan di sini ada Eight of Pentacles, tadi sudah saya singgung ya, di Queen of Pentacles juga dia orang yang fokus untuk segi pencapaian keuangan, fokus di segi karirnya dia gitu ya, usaha bisnisnya dia gitu, orangnya seperti itu. Dan di sini ya orangnya seperti itu ya, fokus detail. Dan ada Seven of Swords, meskipun kadang ada yang difikirkan oleh si dianya gitu ya, akan tetapi dia tetap happy aja dalam menjalaninya gitu ya. Itu berpikirnya seperti itu sih. Ada yang difikirkan di dianya gitu ya, apapun itu di proses hubungan, proses segi yang lainnya, akan tetapi dia nggak terlalu apa ya, nggak terlalu difikirin gitu, sehingga dia lebih ke happy aja gitu ya, happy sambil berpikir gitu ya, istilahnya nggak melupakan berpikir, tapi dia dibawa ke kehidupan itu ya enjoy aja gitu ya. Itu sih, bahagia aja, senyum aja gitu ya, memberikan energi kebahagiaan ke orang juga gitu, orangnya seperti itu. Dan di sini ada Five of Swords. Oke. Ada yang dipikirin di dianya ya, masih ada yang dipikirin di dianya yang belum dia selesaikan di sini. Itu akan tetapi separohnya sudah bisa dia selesaikan ya. Itu ini tentang Four of Cups, mungkin istilahnya karena di sini karakternya ini orang yang bisa menyelesaikan separohnya dan separohnya belum, otomatis agak overthinking ya, bukan overthinking penuh, tapi dia agak overthinking, istilahnya dia sudah bisa melepaskan overthinking tersebut gitu ya. Masalah-masalah yang ada di dianya ini sudah bisa terselesaikan gitu ya. Itu. Dan ya kalau menyelesaikan semua permasalahan itu sedikit overthinking orangnya, tetapi yang lainnya bisa diselesaikan gitu ya. Itu kayak antara kurang yakin lah ya, seperti itu. Dan kemudian di sini ada Four of Cups. Ini seseorang yang kalau di perasaan dia itu
sebenarnya sudah stabil ya, istilahnya sudah ada kebahagiaan dalam kehidupan dia, itu orangnya ya, di perasaan dia sudah stabil. Cuman kalau pas lagi dia emosi di sini, dia membutuhkan teman curhat gitu ya, teman berbagi cerita, teman apa ya, membutuhkan teman lah ya, membutuhkan teman untuk memberikan support dia, memberikan motivasi ke dia gitu. Itu sih, kalau misalkan mungkin ada permasalahan yang belum diselesaikan setengahnya itu kali ya, istilahnya pikiran-pikiran dia itu untuk menyelesaikan separuhnya ini membutuhkan curhatan teman gitu ya, membutuhkan teman curhat gitu ya, curhatan teman, membutuhkan teman curhat di sini gitu sih, orangnya seperti itu ya. Dan dengan motivasi atau dengan support dari temennya ini lebih kayak dia bisa bangkit dari energi atau permasalahan yang dia hadapi itu bisa diselesaikan gitu ya. Itu mungkin dia butuh masukan-masukan dari temennya gitu, bisa juga ya. Itu sih, jadi kayak istilahnya kalau dari ekonomi, keuangan, bisnis, usaha, karir kan dia orang yang mampu ya, orang yang berada lah ya, orang yang berlimpah gitu ya di segi tersebut gitu. Akan tetapi di perasaan dia ini masih membutuhkan teman untuk menguatkan dia kali ya. Itu jadi kayak istilahnya emosinya bisa stabil kalau ada teman yang mungkin hanya sekedar diajak bercanda, diajak berbahagia, diajak ya curhat. Itu kan nggak harus secara serius melulu kan, enggak ya, istilahnya teman yang bisa diajak ya sedikit curhat atau mungkin memberikan kebahagiaan sedikit untuk dianya, itu kayak memompa energi untuk ke depannya lebih baik, semangatnya lebih baik gitu, orangnya seperti itu. Itu sih, hanya butuh teman main, teman curhat, teman berbahagia gitu ya. Itu orangnya seperti itu. Dan kemudian di sini ada The Magician. Dia ini apa namanya, orang pekerja keras ya, dia pekerja keras dengan energi semuanya juga kelihatan ya, dia pekerja keras, makanya saat ini dia mendapatkan posisi yang bagus itu karena kerja keras dia. Dan ini juga ada keajaiban di dia, dan otomatis dengan kerja keras dia mendapatkan keajaiban tersebut gitu ya. Akan tetapi si dianya ini pernah dimanfaatkan atau dimanipulasi seseorang kali ya, itu karena mungkin di hubungan, jadi istilahnya karena dia mempunyai segalanya gitu ya, dari segi materi mungkin ya, itu atau dari apapun ya, yang pasti ada di energinya dia, dan kalian nanti akan tahu ke depannya gitu kan ya. Itu si dianya dengan kepunyaan dia, dengan apa yang dia punyai saat ini nih, pernah dimanfaatkan atau dimanipulasi seseorang di sini dalam energi dia gitu. Akan tetapi dia bisa keluar di sini dari hubungan yang manipulatif tersebut karena the high priest ya, istilahnya si dianya orang yang spiritualitasnya tinggi ya, orang yang religius, mempunyai seksen mungkin ya, atau insting, intuisi, feeling dia kuat gitu, orangnya seperti itu. Dan dia orang yang fokus ke kehidupan dianya sendiri, dan kalau misalkan melakukan apapun ya dia tertujunya ke Tuhan dulu gitu, baru dia menentukan keputusan untuk diri sendiri gitu ya. Kayak seperti ada ada keegoisan, tapi egoisnya itu egois yang positif gitu ya, orangnya seperti itu sih. Dan di sini ada the wheel of the year. Ini di tahun ini ya, tahun 2022 ini, keberuntungan itu ada di dianya gitu ya. Perputaran roda dunia ya, perputaran roda kehidupan dia itu banyak keberuntungan gitulah ya.
mungkin di segi pentakel, segi keuangannya, segi materinya mungkin, dan perasaannya juga ya, itu ada cup ya. Segi perasaannya juga mungkin karena dia bisa didatangkan ke Sagittarius, itu yang mungkin memberikan energi kebahagiaan untuk dianya ya, karena dia membutuhkan Sagittarius di sini kalau saya lihatnya. Itu seseorang yang memberikan kebahagiaan untuk dianya lah ya, itu di ya itu. Dan kemudian dia otomatis dengan proses seperti itu banyak keberuntungan ya, yang tadinya pemikirannya itu mungkin ada sedikit overthinking, pada akhirnya dalam tahun ini ada perubahan di dia, bahwa dia bisa fokus dengan apa yang dia ingin tuju gitu ya, orangnya seperti itu. Dan di sini ada wand juga, dia ada rencana yang istilahnya yang harus terwujud di tahun ini gitu ya, itu pikirannya ke situ ya, untuk rencana atau keinginan yang ingin dia wujudkan di tahun ini, dan memang tahun ini bisa dia dapatkan gitu ya, dengan keberuntungan itu. Orangnya seperti itu sih ya. Ini dari semua segi ya, dari segi materi dan perasaan dia, juga pemikiran dia gitu, rencananya bisa terrealisasi otomatis di tahun ini gitu. Orangnya seperti itu ya, dianya banyak keberuntungan di setiap langkah dia itu selalu ada keberuntungan gitu, orangnya seperti itu ya, karena di perputaran roda kan ya, otomatis di setiap langkah, setiap perputaran roda kehidupan dia gitu, terutama di tahun ini gitulah ya, tahun the wheel of the year itu. Oke. Itu karakternya ya. Ya kalau saya lihatnya seperti itu sih. Kemudian segi karir, kita lihat karirnya dia ya. Ini saya sebut tentang karir ini hanya yang menyangkut tentang apa yang saya sebutkan di sini. Saya nggak bisa menyebutkan secara detail bahwa dia kerja di, misalkan di apa namanya tuh, kerja di, misalkan di apa, di bidang administrasi di bagian apa itu saya nggak bisa nyebutin, tapi secara garis besar aja gitu ya, tentang hal apa nanti Sagittarius akan tahu si dianya setelah dia didatangkan ke Sagittarius kan, prosesnya kan akan tahu dalam pengenalannya segala sesuatu ya tentang dianya kan gitu. Karirnya dia ini mungkin dia pemberi solusi kali ya, pemberi solusi untuk tentang hubungan gitu ya, pemberi solusi, motivasi atau apa ya, psikiater, psikolog gitu ya, yang pasti yang pemberi solusi dalam hal hubungan lah ya, itu entah itu hubungan asmara atau hubungan yang lain gitu ya itu. Dan kemudian di sini Queen of Pentacle, karena otomatis dia mempunyai usaha sendiri, bisnis sendiri, dia seorang bos ya. Bos itu kan nggak harus mempunyai perusahaan yang besar yang miliaran atau bahkan triliunan untuk investasinya gitu kan, enggak gitu. Akan tetapi di segi proses kehidupan kan istilahnya ada yang mempunyai usaha kecil-kecilan gitu ya, itu otomatis kan kalau mempunyai usaha kecil-kecilan, mempunyai sendiri kan berarti sudah menjadi bos di usahanya sendiri kan gitu. Jadi istilahnya di sini tergantung energinya di Queen of Pentacle ini, usahanya dia apa dan sebesar apa gitu tuh, nanti kalian akan lihat ya dianya. Yang pasti dia mempunyai usaha bisnis sendiri gitu, yang mapan dari segi apa namanya, segi tersebut gitu ya, atau mungkin di karirnya dia sudah mapan, sudah mempunyai jabatan tinggi gitu, orangnya seperti itu. Yang pasti mempunyai karir yang mapan lah ya, di segi materinya dia mapan, berlimpah gitu, orangnya seperti itu. Istilahnya apa ya, karirnya tadi ya saya reading, karirnya dia mempunyai usaha atau bisnis sendiri, atau mempunyai karir di bidang keuangan gitu ya, itu.
karir di bidang keuangan, di bidang bisnis gitu, bidang usaha gitu ya. Itu yang menyangkut tentang keuangan. Orangnya seperti itu. Dan kemudian di sini ada Age of Swords, dia orang yang apa ya, kalau komunikasi awal otomatis mungkin kayak resepsionis kali ya gitu, yang istilahnya kalau misalkan resepsionis itu kan ada tamu, otomatis kan awal nih tamunya datang gitu kan ya, itu, dan dia membutuhkan komunikasi awal dari resepsionis tersebut gitu kan, bisa ya itu. Atau yang pasti di sini dia pintar berkomunikasi, fokus dalam komunikasi ya. Itu yang pasti, yang karirnya yang berhubungan dengan itu, berhubungan dengan komunikasi gitu ya. Itu. Dan kemudian di sini Eight of Pentacle itu mungkin karena di sini ada ya, ada buku juga, lilin juga ya, mungkin administrasi kali ya, karena itu di administrasi kan membutuhkan kefokusan ya. Itu jadi istilahnya mungkin di bidang administrasi, tentang administrasi keuangan kali ya, mungkin seperti itu. Yang pasti yang tentang hubungan apa, karir yang berhubungan dengan administrasi. Kemudian di sini ada Seven of Swords, ini pemberi kebahagiaan untuk orang lain ya. Itu bisa juga konten kreator kalau saat ini ya, zamannya kan zaman apa namanya tuh, digital. Jadi otomatis dengan konten kreatornya, dengan konten-konten yang dia buat ya, otomatis akan memberikan kebahagiaan atau membantu memberikan kebahagiaan untuk orang lain gitu ya. Itu konten kreator itu mungkin ya. Itu ya, ini hanya sebagai garis besar aja ya. Itu orangnya seperti itu, atau pemberi kebahagiaan orang lain ke orang lain gitu. Ya, kemudian di sini kalau melihat pemikiran dia ya, seseorang yang mempunyai karir di bidang yang membutuhkan pemikiran dia ya, penyelesaian dalam berpikir, otomatis kan apa ya, yang berhubungan dengan itu sih, ya menyelesaikan dengan berpikir. Itu semua segi ya, semua karir membutuhkan itu gitu. Jadi nggak bisa didetailkan di sini kalau saya lihatnya ya. Ya mungkin istilahnya kayak ya mempunyai apa ya, tentang digital ya, mungkin kan kalau sekarang kan zamannya zaman bisnis online ya. Jadi istilahnya harus, misalkan mau berkomunikasi pun juga harus membutuhkan pemikiran juga kan gitu ya. Itu jadi kayak istilahnya cara menyelesaikan dengan komunikasi, cara menyelesaikan dengan sosmed gitu kan, dengan membutuhkan pemikiran juga. Jadi mungkin yang ada di hubungan dengan bisnis online juga, atau bisnis online kan nggak harus tentang jual beli kan, nggak ya, akan tetapi yang istilahnya kayak konsultasi gitu kan juga dia membutuhkan pemikiran juga kan gitu ya. Itu mungkin tentang hal itu ya, penyelesaian yang membutuhkan pemikiran gitu, menyelesaikan permasalahan dengan pemikiran dia gitu. Istilahnya karirnya di bidang itu gitu ya. Semoga kalian paham ya. Itu sih. Dan kemudian di sini ya, teman yang bisa apa ya, karir yang bisa menstabilkan perasaan ya, itu hampir sama dengan tadi ya, memberikan seseorang yang bisa memberikan solusi ya, memberikan kestabilan untuk orang lain yang membutuhkan gitu, orangnya seperti itu. Solusi untuk orang lain gitu ya, pemberi solusi untuk orang lain lah ya. Itu. Dan di sini orang yang bekerja keras, jadi
mungkin membutuhkan tenaga, tetapi tidak terlalu tenaga yang diperas, itu enggak. Dia orang yang pekerja keras itu ya memakai tenaga, tapi tenaga yang enggak ke forsir gitulah ya, enggak ke forsir gitu. Tenaga yang ringan gitu, orangnya seperti itu sih ya. Dan di sini karirnya di bidang yang menyangkut tentang religi ya, itu yang menyangkut tentang religi, tentang keyakinan gitu. Mungkin karir yang ada di bidang tentang spiritual gitu ya, itu pemberi pencerahan, atau mungkin pengambil keputusan bisa juga ya, karena ini dia kan pintar mengambil keputusan untuk diri sendiri, jadi dia bisa memberikan keputusan untuk orang lain juga gitu kan ya. Itu pemberi keputusan di situ. Kemudian di sini kalau the wheel of the year itu karena keajaiban ya, dia istilahnya seseorang yang bisa memberikan motivasi untuk orang lain agar memberikan energi positive thinking gitu. Jadi istilahnya yang ya mensupport ya, seseorang yang mempunyai karir di bidang motivator mungkin ya, di bidang motivator, atau yang pasti yang apa ya istilahnya, motivator itu kan untuk mencapai tujuan yang belum kelihatan agar bisa direalisasikan gitu ya. Itu motivator, pencerah ya, apa namanya, pemberi support gitu ya, yang sejenis itulah ya, kalian akan tahu gitu. Itu sih secara garis besarnya seperti itu di bidang tentang hal itu gitu kali ya, itu di karirnya. Kemudian di zodiaknya kita lihat di sini, zodiaknya Taurus sudah kelihatan ya, pencapaiannya tentang materi keuangan, dan dia juga istilahnya orang yang fokus dengan hal tersebut gitu ya. Mapan biasanya orang Taurus itu mapan dari segi materi ya, gitu. Dan biasanya juga pinter karena pencapaiannya kan dengan kecerdasan dia, kepinteran dia ya, kefokusan dia juga gitu kan ya, itu, dan kerja kerasnya dia juga gitu, pada akhirnya mendapatkan bisnis usaha karir yang mapan. Itu Taurus ya, itu zodiaknya Taurus. Kemudian Virgo kelihatan ya, di sini Libra ya, Pisces, Scorpio ya. Scorpio itu kadang apa yang dipikirkan gitu ya, apa yang dipikirkan itu enggak dia sengaja, tapi dia memberikan kelucuan gitu ya, memberikan apa ya, kegembiraan untuk orang-orang di sekeliling gitu tuh Scorpio tuh ya. Itu istilahnya enggak sengaja dia lontarkan kata-kata yang dia enggak kepikir bahwa itu lucu gitu ya. Itu lucu yang natural gitu ya. Itu Scorpio orangnya ya. Itu kemudian apa nih, sebentar ya, ya Aries ya, Aries juga. Aries itu sebenarnya orangnya baik ya, tapi kadang juga memanfaatkan tuh ya. Maaf ya untuk yang Aries ya, bukan istilahnya bukan saya menjat kalian, enggak, tetapi sebagian ada di kalian ya, energinya mungkin seperti itu ya. Ya manipulatif itu kan ada manipulatif yang positif dan enggak kan ya, itu sih. Ya itu. Kemudian sebentar,
Capricorn ya, Capricorn. Capricorn ada di sini. Capricorn itu sering ada hubungan tetapi sering juga terpisah gitu. Dia sering menarik banyak teman yang dekat ke dia gitu ya. Itu akan tetapi banyak yang lepas juga gitu. Istilahnya gimana ya? Maksudnya banyak yang suka tetapi si Capricorn itu memilih-milih gitu. Jadi sering terlepas terus gitu hubungannya gitu ya. Itu orangnya itu sih. Itu. Ya, saya rasa itu untuk si zodiaknya ya. Kalau misalkan zodiak di sini nggak kesebut ya di sini, dan mungkin untuk tentang karakter atau karirnya di sini resonate ya, otomatis ini readingan sebagian ada yang resonate di kalian gitu ya, nggak semuanya resonate kan ya gitu. Itu jadi istilahnya kalau misalkan ada yang resonate semuanya ya ini readingan untuk kalian kan gitu ya. Meskipun ini saya tarik tentang seseorang yang datang gitu ke Sagittarius gitu, akan tetapi kan nanti akan kelihatan seseorang ini mempunyai karakter yang gimana gitu ya, zodiaknya apa dan karirnya apa gitu. Dan juga yang di sini kan yang ngelihat readingan saya ini kan nggak hanya yang zodiak Sagittarius saja gitu ya. Mungkin yang saya tarik ini zodiak kalian yang lihat di sini selain Sagittarius bisa juga kan seperti itu. Jadi istilahnya ini resonate atau enggaknya di kalian ya. Kalian tanyakan ke diri sendiri gitu ya. Apakah ini resonate atau enggak gitu. Itu ya. Oke, saya rasa itu Sagittarius saya readingnya ya. Semoga kalian paham. Kita ketemu dengan video saya yang lain dan assalamualaikum. Bye.